Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul pengembangan kursi roda pintar berbasis microcontroller dengan sistem penyesuaian ketinggian dan sandaran berbasis modul RTC serta sistem pegas otomatis. Yang pertama ini ada latar belakang. Yang pertama itu ada penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu mobilitas. Jadi sebagai penyandang disabilitas pasti dia juga membutuhkan salah satu alat bantu untuk membantu dia mobilitas kesehari-hariannya untuk melakukan aktivitasnya. Lalu ada kursi roda konvensional belum memperhatikan kenyamanan jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kursi roda konvensional itu hanya kursi biasa yang rodanya bisa diputar untuk dapat penyandang disabilitas dapat bermobilitas di kehidupannya sehari-hari. Namun akan tetapi dalam jangka panjang itu kurang nyaman. Maka dari itu saya meneliti judul tersebut. Lalu ada masalah umum. Masalah umum yang biasa diderita oleh pengguna kursi roda konvensional itu yaitu seperti nyeri punggung, kelelahan otot, dan luka tekan karena terlalu lama berada di posisi yang sama dan terlalu lama berada di kursi roda. Dan saya mempunyai solusi yaitu kursi roda pintar berbasis microcontroller dan modul RTC serta pegas otomatis. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem menyesuaikan ketinggian otomatis dengan pegas? Bagaimana sistem sandaran otomatis berbasis RTC? Bagaimana integrasi sensor dan aktuator dengan microcontroller? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kursi roda konvensional masih kurang memperhatikan kenyamanan pada pengguna. Jadi, sistem pada penyesuaian ketinggian otomatis dengan pegas adalah salah satu solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Lalu bagaimana sistem sandaran otomatis berbasis RTC? Jadi ketika pengguna kursi roda konvensional itu kursi rodanya hanya duduk dan sandaran dengan satu posisi saja. Hal tersebut membuat pengguna jika terlalu lama duduk dengan posisi tersebut akan mengalami kelelahan otot, terus nyeri punggung. Maka dari itu dengan adanya modul RTC kita akan membuat variabel di mana setiap 1 jam lebih pengguna bisa mengatur secara otomatis sandarannya, entah itu seperti sandaran yang rebah atau tegak, itu bisa diatur sesuai dengan penggunanya. Bagaimana integrasi sensor dan aktuator dengan microcontroller? Lalu untuk tujuan penelitian, yaitu pertama ada merancang sistem ketinggian otomatis dengan pegas, lalu menerapkan sistem sandaran otomatis berbasis waktu, lalu mengembangkan kontrol otomatis menggunakan microcontroller. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi untuk mengatur ketinggian dari tempat duduknya itu menggunakan sistem pegas. Jadi si pengguna dapat mengatur tinggi pendek dari kursi roda itu jadi pengguna dapat mengatur ketinggian dari kursi roda tersebut secara manual. Lalu menerapkan sistem sandaran otomatis berbasis waktu, yang dimana jika pengguna sudah terlalu lama dengan posisi tersebut, entah itu tegak atau terlalu lama dengan posisi rebah, maka ada sistem sandaran otomatis berbasis waktu dengan modul RTC. Lalu ada pengembangan kontrol otomatis menggunakan microcontroller, yang mana semua
komponen tersebut dikontrol melalui mikrokontroler seperti Arduino Uno. Lalu ada pemanfaatan penelitian. Yang pertama itu ada merancang sistem ketinggian otomatis dengan pegas, lalu menerapkan sistem sandaran otomatis berbasis waktu, dan mengembangkan kontrol otomatis menggunakan mikrokontroler. Nah, di sini saya ada landasan teori. Dalam penelitian ini saya mengacu pada beberapa teori terkait kursi roda, kelelahan otot, dan penggunaan komponen teknologi seperti Arduino, RTC, serta motor stepper untuk sistem penggerak. Lalu untuk hipotesis, yaitu yang hipotesis pertama yaitu sistem pegas otomatis meningkatkan kemampuan penyesuaian. Lalu hipotesis yang kedua itu RTC mengurangi keluhan nyeri punggung. Lalu hipotesis 3 yaitu mikrokontroler efektif mengelola fungsi adaptif. Hipotesis ini dari penelitian ini adalah sistem pegas mampu meningkatkan penyesuaian, RTC membantu mengurangi nyeri punggung, dan mikrokontroler efektif dalam mengatur seluruh sistem secara otomatis. Nah, untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Dimulai dari studi literatur, perancangan sistem, pembuatan prototipe, hingga tahap pengujian dan implementasi. Lalu yang ke-10 itu adalah perancangan sistem. Berikut adalah perancangan sistemnya. Proses kerja dimulai ketika sistem diaktifkan. Modul RTC akan memulai menghitung durasi pengguna duduk. Jika waktu mencapai 1 jam, maka posisi sandaran akan berubah otomatis menjadi rebah. Ketinggian kursi juga dapat disesuaikan manual oleh pengguna. Semua ini dapat diatur oleh mikrokontroler. Lalu selanjutnya itu ada perangkat keras dan lunak. Komponen utama perangkat keras terdiri dari Arduino, RTC PC F8523, lalu ada motor stepper, pegas otomatis, dan baterai 12 volt 20 Ah. Perangkat lunak menggunakan Arduino IDE untuk mengendalikan sistemnya. Lalu yang selanjutnya itu ada variabel penelitian. Adapun variabel penelitian terdiri dari durasi duduk, kemiringan sandaran, aktivitas pegas, kenyamanan pengguna, serta efektivitas mobilitas. Lalu yang ke-13 yaitu pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi sistem, kuesioner skala Likert, serta pengguna serta wawancara. Pengumpulan. Dapat saya simpulkan bahwa kursi roda pintar ini mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas. Sistem pegas dan RTC bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan dan mikrokontroler berhasil mengelola seluruh sistem secara otomatis. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya siap menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.